Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Kita harus berusaha menjadi kecintaan Allah. Kita harus berusaha menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ciri-cirinya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau meninggalkan sholat. Mereka semua wali-walinya Allah yang asli, yang sebenarnya wali-walinya Allah. Mereka bertakwa kepada Allah. Mereka sholat 5 waktu, dan mereka sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan khusyuk, dengan tuma'nina. Ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersedih hati, karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang dengan berzikir kepada Allah. Dia merasa senang, merasakan nikmat yang luar biasa. Dan mereka meresapi bacaan-bacaannya yang dia baca di waktu sholatnya. Misalnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya. Mereka resapi benar, sehingga wali-walinya Allah hanya berharap kepada Allah. Betul-betul dia meresapi kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Sehingga mereka tidak mau menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah, tidak mau. Ini wali-walinya Allah. Mereka meresapi sholatnya, mereka khusyuk, mereka amalkan dengan perbuatan, sehingga mereka tidak berharap sama makhluk, tidak berharap sama manusia. Inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yaitu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap pujian dari manusia. Mereka tidak berharap disanjung oleh manusia, dipuji oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia. Tidak. Yang mereka harapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mereka lakukan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting supaya kita perhatikan. Karena kehidupan ini di akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh. Yang mereka itu tersesat dianggap wali. Mereka itu wali-walinya setan, orang-orang yang tersesat, tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau mengerjakan syariat Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenarnya. Kadang dianggap wali. Nah ini karena kita kurang paham. Jadi wali ini kalau betul-betul walinya Allah, dia bertakwa kepada Allah. Dia mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali-walinya Allah. Kalau wali-walinya setan, dia mengerjakan perintah-perintah setan. Dia dilarang sholat oleh setan,
dia nurut. Dia dilarang untuk berbuat perbuatan yang baik, mengerjakan syariat Nabi. Dia nurut. Nah, ini wali-walinya setan. Dia tidak bisa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Jadi mengikuti bisikan-bisikan setan yang ada di dalam hatinya, hawa nafsunya, mereka ikuti. Sehingga mereka ini tersesat. Nampaknya seperti wali, tapi bukan wali Allah, wali setan. Wali setan ini mereka selalu menyelisihi ajaran Nabi, tidak sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya kesaktian, dibantu oleh setan-setan yang senang dengan perbuatan mereka ini. Kadang-kadang diberi kesaktian oleh setan-setan, dibantu karena mereka nurut, tersesat, menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya, sehingga banyak setan-setan yang membantu. Sehingga kalau orang awam melihat, dikira wali Allah. Dikira wali Allah, padahal wali-walinya syaitan. Jadi wali-walinya Allah tidak mau meminta, memohon pertolongan kepada selain Allah, tidak mau. Apa yang dia baca dia amalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca, dia amalkan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tidak mau kepada selain Allah. Itu walinya Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kepada makhluk. Ini penting supaya diperhatikan. Ini kenikmatan luar biasa beribadah. Kalau kita betul-betul berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengerjakan sholat. Karena apa? Karena sholat perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Sesungguhnya batas yang memisahkan antara seorang Islam dengan kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir, telah kufur, telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia bukan wali-walinya Allah. Dia sudah ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali-walinya setan. Bisa, kalau mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini bukan wali-walinya Allah, wali-walinya setan. Cuma karena orang awam kadang-kadang tidak mengerti, dibodoh-bodohi mau. Banyak seperti ini di akhir zaman, yang menentang syariat Nabi, menyelisihi syariat Nabi, tidak mau mengikuti syariat Nabi, dianggap wali Allah. Nah, ini mereka ini dibantu oleh setan-setan supaya semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang disesatkan, semakin banyak yang percaya, supaya semakin banyak yang mengagung-agungkan, disembah-sembah. Padahal mereka itu wali-walinya setan. Banyak orang yang tertipu, ditipu oleh setan-setan. Mereka dibantu oleh setan-setan supaya semakin menyesatkan manusia banyak, supaya semakin membawa manusia meninggalkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati. Luar biasa godaan setan ini, luar biasa. Orang-orang yang sesat itu kadang tambah mumbul, kadang tambah dibantu sama setan-setan. Dibantu kadang-kadang. Tapi nanti ada akibatnya. Ada akibatnya. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksanya Allah sangat pedih. Ada masanya, ada waktunya. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak betul-betul bertobat sebelum matinya. Ini kadang-kadang yang sebenar-benarnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak dikenal oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, tidak dianggap oleh manusia.
Karena wali Allah yang sebenarnya, dia tidak butuh diakui manusia, tidak butuh dianggap manusia, tidak butuh diagung-agungkan manusia, tidak butuh. Yang dia cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau membodohi manusia, tidak mau membodoh-bodohi manusia, tidak mau menipu manusia. Ini wali Allah yang sebenar-benarnya wali Allah. Tidak mau menipu manusia, tidak berharap sama makhluk, tidak berharap sama manusia, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha menjadi wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai Allah, kesayangan Allah, kekasih Allah. Mari kita berjuang, berusaha terus. Kita mumpung masih diberi kesempatan hidup. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.